Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Rudinito Arda, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang dengan NIM 2046117. Kali ini saya mengikuti ujian sejarah Indonesia kuno dengan menjawab pertanyaan secara lisan. Baik, pada pertanyaan nomor 1 itu, analisislah kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Menurut saya, Nusantara itu merupakan dilewati jalur perdagangan yang sangat penting saat itu, karena Nusantara berada di jalur yang silang. Maka dari itu, perdagangan antara India dan Cina itu tuh dihubungkan oleh Nusantara. Karena jalur perdagangan antara India, Nusantara, dan Cina itu terus berkembang, maka terjadilah interaksi antara para pedagang dengan masyarakat Nusantara. Para pedagang dari India dan Cina tersebut seperti mentransfer kebudayaan mereka kepada masyarakat Nusantara. Maka dari itulah India dan Cina itu berpengaruh terhadap kehidupan di Nusantara. Ya, selanjutnya, kenapa bangsa India dan Cina itu datang ke Nusantara? Karena di dalam kitab Ramayana itu dijelaskan bahwa apa saja yang ada di Nusantara, seperti ada kayu cendana, emas, cengkeh, dan kayu gaharu. Maka pedagang India dan Cina tertarik datang ke Indonesia untuk mencari komoditi perdagangan tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu, jika menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha, apa yang akan dilakukan saat melihat rakyat berada dalam kemiskinan? Jika setuju dengan sikap Siddhartha, apa alasannya? Jika punya pendapat lain, jelaskan juga apa alasannya. Saya sangat setuju dengan sikap Siddhartha Gautama. Ia rela mengorbankan kemewahannya, meninggalkan kerajaannya yang sudah pasti dalam hidupnya, untuk membantu rakyat-rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak terlepas dari orang lain, dari bantuan orang lain. Maka jika kita berada dalam kesenangan, maka orang sekitar kita juga harus merasakan kesenangan tersebut. Tidak hanya kita tidak perlu mengedepankan jiwa egoisme kita dalam kehidupan. Nah, apalagi Siddhartha merupakan seorang putra mahkota yang besoknya akan menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Sementara dia melihat rakyatnya dalam kemiskinan. Sangat tepat sekali pilihan Siddhartha untuk membantu rakyatnya. Dia mendapatkan pencerahan, lalu dia menyampaikan apa pencerahan tersebut dan menyebarkan agama Buddha kepada rakyat-rakyatnya. Jika punya pendapat lain, sepertinya menurut saya ada pendapat lain, tapi tidak sebagus tindakan dari yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama kepada rakyat-rakyatnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, saya mengambil pertanyaan yang nomor 4. Ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut, baik dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya, maupun pengetahuan. Baik, dari soal tersebut, kerajaan Sriwijaya pada bidang politik itu dia melakukan politik ekspansi atau perluasan wilayah. Politik ekspansi ini terus dilakukan oleh Sriwijaya dari masa ke masa, tak lain gunanya adalah untuk perdagangan.
Sriwijaya pada masa kejayaannya itu dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa ini dia menjalin hubungan dengan kerajaan lain, kerajaan luar yang lain. Salah satu contoh kerajaannya itu Kerajaan Benggala. Dari segi agama, menurut berita dari Ising, seorang Cina, dia mengatakan bahwa banyak pendeta yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Itu menunjukkan bahwa Sriwijaya ini merupakan pusat pengajaran agama Buddha. Selain menjadi pusat pengajaran agama Buddha, selanjutnya pada masa-masanya ia juga mengembangkan agama Hindu di sana. Selanjutnya pada bidang sosial, ia juga yang seperti dikatakan tadi menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Selanjutnya ia juga menjalin hubungan persahabatan dengan kekaisaran luar, menjalin hubungan diplomasi dengan kekaisaran di Cina. Masyarakatnya juga berpendidikan karena ada pusat pengajaran agama Buddha di sana. Selanjutnya yaitu dari faktor budaya. Dari faktor budaya, masyarakatnya itu terpengaruh dari budaya-budaya pendatang, budaya-budaya yang dibawa oleh pedagang-pedagang seperti dari India dan Cina. Selanjutnya dari pengetahuan itu Kerajaan Sriwijaya juga tergolong sudah maju karena dia memiliki armada perang dan angkatan laut yang sangat kuat. Hal tersebut pasti pengetahuan mereka tentang cara berperang dan tentang cara maritim dia itu sangat bagus. Oke, baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 4 saya mengambil pertanyaan yang kelima, yaitu kenapa karakter kepemimpinan sangat mempengaruhi kejayaan kerajaan Sriwijaya di bawah Balaputra Dewa, dan korelasikan analisis saudara dengan permasalahan-permasalahan bangsa hari ini. Ya, menurut bacaan yang saya baca, buku sumber itu Balaputra Dewa itu dia memimpin Sriwijaya hingga mencapai masa kejayaannya. Kepemimpinannya itu yaitu cakap dan bijaksana. Dia melindungi rakyat-rakyatnya, membuat rakyatnya menjadi tidak ketakutan dan menjamin keamanan. Dan Balaputra Dewa, ia juga seorang pemimpin yang taat beragama. Untuk mencapai kejayaan Sriwijaya, dia banyak melakukan hal. Dia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Dia memperluas kekuasaan Sriwijaya untuk berdagang. Dia membangun angkatan laut yang kuat dan yang berani untuk mengamankan setiap kegiatan perdagangan yang terjadi di daerah kekuasaan Sriwijaya. Nah, analisis saya dengan permasalahan-permasalahan bangsa hari ini, tidak semua kebijakan Balaputra Dewa bisa kita terapkan pada bangsa kita hari ini, seperti memperluas kekuasaan. Karena kita merebut kekuasaan negara lain, itu kita melanggar aturan-aturan dari PBB. Nah, selanjutnya yaitu dari sikap Balaputra Dewa yang cakap dan bijaksana. Sebenarnya pemimpin bangsa kita hari ini dia sudah cakap dan bijaksana dalam memimpin bangsa Indonesia saat ini. Namun ada faktor-faktor yang lainnya untuk menghambat untuk Indonesia mencapai kejayaannya kembali. Faktor penghambat itu apa saja? Yaitu faktor penghambatnya yaitu datang dari dunia luar, dan masyarakat Indonesia saat ini berlarut-larut dalam pengaruh luar tersebut. Jika pengaruh luar tersebut positif, tidak masalah. Nah, pengaruh luar yang masuk ke Indonesia saat ini banyak pengaruh yang buruk, seperti anak-anak
di generasi muda Indonesia itu dia ketergantungan dengan gadget. Nah, pada pemimpin kita saat ini dia juga sedang berusaha mewujudkan kestabilan ekonomi, memperbaiki ekonomi Indonesia sama dengan apa yang dilakukan oleh Bala Putra Dewa dulu untuk mencapai kejayaan kerajaan Sriwijaya. Nah, sebenarnya Bala Putra Dewa dengan pemimpin Indonesia saat ini sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk kejayaan, dan caranya pun juga sama saat ini saya lihat, yaitu dengan memajukan perekonomian, kebudayaan, dan pendidikan.